mungkin akan coba berinovasi membuat riverway atau perahu melintasi 13 sungai di Jakarta. Kemudian juga perluasan flyover masih dibutuhkan secara reality. Nah, ideologi kedua yang pasangan Ridho akan kembangkan selama 5 tahun adalah mengurangi pergerakan, membangun pusat-pusat pertumbuhan, CBD-CBD, di Ancol, di PIK, di Meruya, di Kelapa Gading, di TB Simatupang. Sehingga orang selatan tinggalnya di selatan, tidak usah ke pusat, kerja di selatan, nge-mall di selatan. Orang di barat, tinggal di barat, kerja di barat, nge-mallnya di barat, tidak harus semua ke pusat. Kemudian kita pergilirkan yang namanya work from home. Senin industri media, Selasa industri hukum, insya Allah mengurangi kemacetan. Kita perlu mengurai kemacetan dengan apa? Dengan membuat suatu compound yang tersentralisasi, di mana di situ ada tempat tinggal, ada pasar, ada sekolah, sehingga transportasi ini juga bisa terkonsolidasi dan dibuat minimal 500 meter dari pemukiman. Transjakarta tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan macet di Jakarta. Aglomerasi telah ada, maka yang harus dilakukan adalah Trans Jabodetabek. Maka harus diatur dari ujungnya. Saya termasuk yang akan membebaskan 15 golongan yang sekarang ini sudah naik busway gratis, maka mereka naik MRT dan LRT juga gratis. Baik itu dari Bekasi, dari Tangerang Selatan, dari Bogor, dan dari manapun apabila fasilitas itu ada. Supaya orang berkurang banyak masuk ke Jakarta bawa kendaraan pribadi. Kita lanjutkan diskusi. Saya ke Master Alma. Tadi dikatakan bahwa Bang Dharma begitu ya, tidak perlu menambah armada baru, hanya perlu perbaikan manajemen. Jadi sebetulnya perbaikan manajemen yang mana yang perlu diperbaiki dan apa iya armada sekarang dinilai masih cukup? Yang jelas itu dikaji, Kak. Perlu, kalau penambahan ya pasti perlu, dan manajemen ini diperbaiki. Dikatakan tidak perlu loh. Dikaji, Kak. Dikaji. Ya, jadi akan dikaji semuanya. Jadi akan ada mikrotrans baru nanti yang unik ya, dan juga nanti setiap trek itu jaraknya 10 menit. Jadi nggak panjang antriannya. Itu yang paling penting. Jadi manajemen semuanya, Kak, yang terintegrasi ini. Dan Bang Dharma tadi udah jelas banget lah mengumumkan semuanya. Ini kan seksi terakhir saya ya, segmen terakhir. Bang Dharma udah jelas sekali, sekarang warga Jakarta tuh cerdas sekali. Tadi Kang Yayat bilang indeks korupsi di kota global itu harus diturunkan. Ternyata kan yang selama ini korup, pimpinan KPK catat ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat korupsi. Ini ada datanya nih. Ya, jadi para petugas partai di sebelah kanan kiri saya ini ya silakan musuh mereka. Saya bukan anggota partai by the way. Sebentar. Cek lagi datanya. Ini ada datanya kok dari pimpinan KPK. Sebentar. Yang jelas di Jakarta belum ada independen, independen yang menang. Dan saya lanjut lagi, warga Jakarta cerdas. Sebentar, warga Jakarta cerdas. Jadi tolong cek track record petugas di sebelah saya. Cek selama mereka di Bandung, di Banten, dicek. Dapat penghargaan dari KPK. Dicek dulu. Mas Pange, Trans Jabodetabek bukankah memang sudah ada dalam Perpres nomor 5 tahun 2018, namun memang realisasinya belum 100%. Apakah itu yang ingin dikejar? Artinya program yang ditawarkan bukan hal yang baru sebetulnya, bukan yang bombastis. Iya betul, semua bisa punya visi, semua bisa punya rencana, tapi kan pada akhirnya soal eksekusi. Siapa yang pada akhirnya akan merealisasikannya kan. Jadi kalau kita ngomongin soal Trans Jabodetabek ini, jadi kalau kita lihat aja deh, kan salah satu masalah itu adalah soal volume kendaraan yang masuk ke Jakarta pada saat jam kerja gitu. Kita udah punya berbagai macam moda transport menuju ke Jakarta. Oke lah, orang punya mobil pribadi itu nggak bisa dilarang kalau mereka mampu. Tapi gimana caranya? Kalau mereka masuk Jakarta, ya mobil-mobilnya nggak usah masuk Jakarta juga gitu. Kayak misalnya rumah orang tua saya itu tinggal di Cibubur gitu. Kalau sekarang mau ke Jakarta, misalnya ke kota, tinggal naik LRT aja kan, mobil tinggal di Cibubur, masuk ke Jakarta Pusat misalnya. Nah, hal inilah yang menjadi visi jangka panjang sebenarnya bagi Mas Pram dan juga Bang Dul. Jadi bagaimana caranya biar semua moda transportasi di Jakarta ini dan juga di daerah penyangganya itu bisa terintegrasi semuanya. Dan satu lagi saya mau menanggapi tadi Mas Ibnu sebelum kombrek soal masalah PPSU harus SD ya. Kalau SD nggak apa-apa. Sebenarnya gini Mas, bahwa kota itu kan nggak boleh meninggalkan warganya apapun latar belakangnya. Betul, bahwa yang SD mungkin bisa ditingkatkan kualifikasinya, kompetensi ya, SMP, SMA dan lain sebagainya. Tapi sementara itu dilakukan, apa yang mau kita lakukan bagi golongan yang memang berpendidikan SD? Nah, kita berikanlah pekerjaan di sana. Jadi kota Jakarta yang menyala bagi kami adalah tidak meninggalkan satupun warganya di belakang. Oke, Mas Fatul, dikatakan bahwa RK ini punya gagasan ataupun terobosan gitu ya dengan mengkoneksikan 13 sungai di Jakarta melalui
armada perairan gitu ya. Apakah ini sudah dikaji dengan kondisi Sungai Jakarta yang ada saat ini? Pertama nggak mampet tuh di tengah-tengah nggak bisa jalan. Pertama secara umum saya rangkum dulu nih ya, bahwa konteks kota global itu di misinya Ridwan Kamil Suswono ini ada dua aspek ya. Jadi mewujudkan kota global yang berketahanan, resilience, karena kota global kita mau melihat ke langit tapi juga harus tahan dong, masyarakatnya juga dibantu yang mungkin sulit untuk berdaya dan segala macamnya, mitigasi bencana dan sebagainya, transportasi dan lain-lain. Lalu juga kota layak huni kelas dunia dengan infrastruktur yang berkelanjutan. Nah, proses pembangunan Jakarta ini dari masa ke masa ini sudah cukup baik lah. Di masa Bang Yos dibangun berbagai koridor Transjakarta segala macamnya. Di masa Pak Anies juga dibangun Jaklingko dan lain-lain. Di masa Pak Yos dulu pernah dimulai itu proses untuk membangun waterway. Kita masih ingat ya dulu prosesnya dan mungkin banyak masalahnya. Tapi kita kan ingin mengembangkan hal tersebut ya. Makanya apa yang dilakukan Ridwan Kamil salah satunya dia ingin mengoptimalkan apa-apa yang sudah dilakukan ditingkatkan. Koridor sudah ada, busway-nya ditingkatkan, lalu daya tampungnya ditingkatkan, yang lainnya juga. Dan kalau dikaitkan dengan tadi ya tentu nanti akan kita proses pengembangan. Tapi ada satu hal yang mungkin selalu jadi perbincangan umum nih, bahwa salah satu yang dibangun adalah hunian terjangkau dengan konsep mungkin selama ini live, work, play. Bukan orang dibatasi, tapi kita ingin memberikan fasilitas hunian yang terjangkau di tengah kota yang dekat dengan tempat kerja mereka, tempat aktivitas mereka. Warga Jakarta yang cerdas ngecek. Saya bagi ke Jawa Barat ya. Udah. Ini Di sesi Jakarta terakhir. udah ada loh, Jadi Tanjung sekaligus Barat. closing statement, Kang Yayat dan juga Mas Ibnu bisa memberikan masukan kepada masing-masing pasangan calon. Bagaimana evaluasi, catatannya, dan siapa yang paling juara menurut masing-masing? Boleh, silahkan. Mas Ibnu dulu. Boleh, Mas Ibnu. Kalau soal kemacetan ya, ada dua hal krusial yang kemarin itu tidak disebut oleh tiga pasangan calon ini. Yang pertama adalah KRL. Padahal KRL ini sedang mau teriak-teriak nih karena ada usulan untuk mencabut subsidi, ya dengan itu kebijakan Menhub. Ya dari Kemenhub, sehingga ini kan Jabodetabek ya, dan masyarakat Jakarta yang pakai KRL itu sangat banyak gitu. Kalaupun mau ke Bogor, ke Depok, ke Tangerang itu pada pakai KRL. Dan ini kalau disesuaikan ya nicknya dengan tarifnya ini akan sangat mahal sekali. Saya ingat betul tuh tahun 2010-2011 naik yang AC ya itu hampir 10.000 kayak gitu. Dengan harga sekarang kalau normal berapa kayak gitu. Itu ya pertama soal KRL. Tidak ada yang berani menyebut itu. Lalu yang kedua adalah terkait pembatasan usia kendaraan bermotor yang itu ada di dalam undang-undang DKJ. Nah ini berbahaya sekali. Mungkin bukan hal yang baru jadi tidak disampaikan. Ya, jadi siapa yang juaranya kalau menurut Mas Ibnu? Wah, semua juara deh. Semuanya juara ya, baik. Kang Yayat. Karena begini, sebetulnya yang menarik untuk transport itu meniru dari apa yang di Jakarta sekarang itu. Ada tarif integrasi 10.000. Nanti sebetulnya undang-undang mengamanatkan DKI harus mensubsidi tetangganya. Berani nggak menetapkan 15.000 dengan mengintegrasikan? Yang kedua, tentang waterway atau river atau yang kapal itu ya. Harusnya Bang RK belajar dari sejarah. Jakarta kota gagal kanal. Dulu Belanda pernah membuat Jakarta seperti Amsterdam, Rotterdam yang terjadi terendam. Nah, kenapa? Sedimentasinya terlalu tinggi. Jadi menurut saya perlu dievaluasi. Bang Yos pun pernah membuat kapal yang sama, tapi juga ada persoalan dengan itu. Jadi menurut saya saat ini sekarang mungkin saya nggak ngasih nilai, tapi ada remedial untuk bisa Oke, di debat dua, kaji ulang. Retorika apa sih janji manis mimpi belaka ya Kang Yayat? Di debat dua, nanti kita pertajam. Oke, terima kasih semua narasumber, Mas Ibnu, Kang Yayat, kemudian Mas Pange, Master Alma dan juga Mas Fatul atas diskusinya. Saya Vera Bahason pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.